Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku di rumah dan Bapak Ibu wali murid yang berbahagia? Insya Allah sudah sarapan pagi ya. Jangan lupa makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan istirahat yang cukup, kemudian suplemen juga. Kemudian di pagi hari lakukan jogging paling tidak 15 menit di sekitar rumah. Jangan keluar rumah jauh-jauh. Nah, ibu bapak wali murid yang berbahagia dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, semoga selalu senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita untuk belajar di pembelajaran 5, tema 8, subtema 2. Nah, kebetulan kita di sekolah nih, di sekolah ya. Kita di sekolah ada ibu bapak wali murid. Coba lihat, situ kan. Nah, ada orang tua dari siswa yang sedang memvalidasi karya siswa, termasuk dari PB1 hingga PB4 kemarin. Sebab hari ini adalah PB5, pembelajaran kelima tentang tari suling dewa. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ibu dan bapak juga mendampingi di rumah, bahwa sebenarnya air itu sangat penting bagi kehidupan. Nah, coba kalian lihat di gambar itu di layar, ada seorang yang di sawah, kemudian sawahnya tandus, tidak ada air, kekeringan, di mana sapi sebagai ternak peliharaan tidak bisa makan rumput. Itu sebab apa? Sebab hujan tak lagi turun, sebab rumput tak lagi tumbuh. Maka dengan tidak adanya air berdampak pada tandusnya tanah. Oleh karena itu, supaya menjaga ketersediaan air. Tetapi alhamdulillah sekarang adalah musim penghujan, di mana air cukup melimpah. Seperti kita pelajari kemarin, air tanah insya Allah cadangannya cukup banyak. Coba perhatikan gambar tersebut, bahwa gambar yang Pak Ali jelaskan tadi menunjukkan peristiwa apa yang mencerminkan keadaan gambar di atas. Yang kedua, pernahkah daerah kita ya di Sumeneb ini, atau yang tinggal di desa atau di daerah Sumeneb bagian barat, bagian utara atau bagian timur, menjumpai keadaan yang demikian itu, tanahnya tandus? Apa yang dapat kita lakukan jika menghadapi peristiwa seperti demikian gambar di atas? Nah, anak-anakku sekalian, bapak ibu di rumah yang mendampingi, jawaban itu bisa langsung dikerjakan di buku tugas, buku tema di pembelajaran 5. Kemudian tari suling dewa itu mencerminkan tarian yang ada di Lombok Utara ya, yang mereka pada saat mengalami kekeringan, kemarau tiba, itu tarian dilakukan oleh sesepuh adat di desa Bayan. Nah, itu gunanya tarian itu sebenarnya bertujuan sebagai ritual. Jadi ritual tarian untuk semesta agar hujan turun. Mungkin kalau di Sumeneb itu namanya ada istilah ojung. Ojung itu di desa mana, Bu? Ojung. Nah, tak tahu ojung? Ojung itu adalah adat di desa Dasu ya, atau sampai Kambunten, di mana dia dilakukan untuk upacara atau kegiatan adat memohon hujan, meminta hujan ya, adat saja. Nah, bagi orang Islam ada sholat istisqa namanya, sholat memohon hujan. Nah, tetapi ini berkaitan dengan adat istiadat, kita ajarkan kepada anak kita sekalian. Nah, berdasarkan teks tari suling dewa yang sudah Pak Ali jelaskan dan gambarnya sudah tampak pada layar, coba tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam tabel yang sudah tersedia. Misalnya di tabel nomor 1, dari mana asal tari suling? Pak Ali sudah jelaskan tadi, tinggal menjawab pada kolom jawaban. Yang kedua, kapan dilakukan tarian suling? Siapa yang melakukan tari suling? Apa tujuan dilakukan tari suling dewa? Mengapa air penting bagi manusia? Itulah anak-anakku sekalian
harus memberikan jawaban pada lembar jawaban itu. Nah, ini bahagia sekali hari ini Pak Ali ditemani Bapak Ibu kalian di sekolah ya. Wah, ini sedang validasi tugas. Luar biasa. Terima kasih dukungannya Ibu Bapak wali murid yang hadir sekolah untuk memvalidasi tugas-tugas putrinya selama seminggu kemarin. Nah, kemudian anak-anak sekalian, mari kita belajar tentang seni tari di Indonesia. Kelanjutannya ya, di Indonesia itu banyak tarian-tarian yang bersifat daerah. Misalnya tari Sedati dari Aceh, tari Serampang dari Sumatera, hingga sampai tari Remong, Reog, kemudian tari Padang Wulan itu dari Jawa Timur. Pak Ali pernah jelaskan tari Legong dan tari Kecak, tari Pendet dari mana? Dari Bali. Nah, anak-anakku sekalian di rumah tinggal mempelajari daftar tari dari dan berasal dari daerah mana itu sesuai dengan tabel pada gambar di atas. Kemudian kita ingatkan lagi tentang pola langkah ya. Ada pola lurus, segi 4, bentuk U, zigzag, segitiga, bentuk S, lingkaran, segi 4 silang dan lain sebagainya. Nah, penyajian lebih lengkap tentang tari-tarian dan pola langkah sudah kita sampaikan kemarin, dan alhamdulillah banyak tugas yang sudah selesai. Bahkan anak-anakku dengan luar biasa menggambar pola lantai yang sudah kita validasi hari ini. Nah, terakhir anak-anakku sekalian, ini kita coba perhatikan gambar, saya perbesar gambarnya ya. Nah, ini Pak Ali perbesar, itu ada gambar gamelan. Nah, gambar gamelan digambar. Kemudian anak-anakku sekalian diminta untuk melihat salah satu video tari daerah. Nah, makanya Bapak Ibu di rumah supaya mendengar atau memperhatikan pembelajaran daring ini, jangan langsung mengerjakan tugas ya. Di sini ada gambar gamelan, tetapi tugasnya adalah mencari video tari daerah. Daerah kita mana? Sumeneb atau Madura. Nah, kita mencari tari-tarian yang berasal dari Sumeneb. Misalnya tari apa? Muang Sangkal. Nah, itu kita cari di video, di YouTube, di internet. Kemudian kita analisis. Nah, apa yang akan dipelajari, pengetahuan apa yang kamu dapatkan dari dari tari-tari itu. Jadi misalnya ternyata tari Muang Sangkal itu adalah tari yang hebat dari Sumeneb untuk menyambut tamu kerajaan, misalnya semacam itu. Nah, terakhir mari renungkan pengetahuan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Silahkan ditulis pengetahuan dan keterampilan yang bisa kamu sumbangkan untuk kehidupan lingkungan sekitar kamu. Jangan lupa sikap-sikap baik itu ditulis dengan bimbingan orang tua di rumah, bahwa aku punya sikap ini, misalnya menjaga air agar hemat. Itu ditulis dengan arahan dan bimbingan orang tua pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian yang terakhir sekali, anak-anakku sekalian, jika kalian menemukan kondisi tertentu seperti di atas, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar kalian di rumah? Ya, Pak Ali contohkan, misalnya jika banyak sampah, itu supaya dibersihkan. Jika area sekitar kita tandus, supaya ditanami. Jika area di sekitar kita kekeringan, supaya dijaga tanaman jangan sampai mati. Itu contoh ya. Dan Bapak Ibu di rumah bisa memberikan contoh yang lain untuk mendampingi putra dan putrinya. Kemudian ini pembelajaran tematik. Nanti jam kedua kita sajikan pembelajaran olahraga. Untuk teori kita sampaikan tugas-tugas olahraga nanti di sesi kedua. Terima kasih Bapak Ibu di rumah dan anak-anakku sekalian, selamat belajar. Jangan berkeliaran di luar rumah. Bapak harap tetap sehat, fit, dan selalu belajar dan berkarya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.